Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk para peserta webinar bisnis hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10, jadi kita mulai saja acaranya ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Nah, di sini saya akan saya mahasiswa aktif di STE Business School, dan di sini saya akan menjadi host untuk acara seminar berjudul Formula Tepat untuk Memulai dan Mengembangkan Bisnis. Sebelumnya, ada syarat dan ketentuan untuk para peserta. Untuk para peserta, supaya mendapatkan sertifikat, yaitu untuk peserta yang mengikuti seminar, peserta wajib mengikuti selama durasi 100 menit untuk mendapatkan sertifikat. Dan apabila untuk memperbaiki nama peserta wajib membayar biaya administrasi sebesar 20.000. Untuk rundown acaranya, kalian bisa simak sebagai berikut. Ya, baik. Suaranya apa sudah terdengar? Suaranya sudah kedengaran belum ya? Suaranya udah kedengaran belum ya? Masih nggak ada suaranya ya? Sebentar ya. Oh, udah.
Baik, dimulai dari ulang ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk para peserta webinar bisnis formula tepat untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Sebelum acara dimulai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah mahasiswa aktif dari STIE GC Business School Cibitung. Sebelum acara dimulai, akan ada persyaratan sebagai berikut. Di antaranya adalah untuk mendapatkan sertifikat, yaitu mengikuti kegiatan webinar ini dengan total durasi minimal 100 menit. Lalu, jika kalian ingin, jika ada nama kalian yang salah, kalian akan ada biaya administrasi untuk mengganti nama sebesar 20.000. Untuk menonton acaranya, kalian bisa lihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah biografi moderator. Di sini akan ada saudari dia yang akan menjadi moderator sekaligus pembawa acara. Beliau adalah tim leader di PT Ezon Jakarta Pusat. Pengalaman beliau adalah seorang moderator seminar kampus di SMK Bina Nasional Informatika yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Sebelum acara dimulai, akan ada sambutan dari Bapak Aldi Efdira dan juga Pak selaku Kepala Cabang STIE GC Business School. Lalu ada sambutan dari Bapak Mei Iswandi selaku dosen pembimbing seminar bisnis. Lalu juga ada sambutan dari Jacob Anthony selaku penanggung jawab dan ketua pelaksana webinar hari ini. Untuk sambutan pertama akan ada sambutan dari Kak Aldi Eldira. Untuk Pak Aldi Eldira, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, ada suara ya sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Mei Iswandi selaku dosen pembimbing teman-teman 2018. Kemudian pemateri yang saya hormati juga, dan terakhir yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi GC Business School yang sangat saya cintai. Nggak kerasa 2 tahun mungkin ya kita nggak ketemu teman-teman. Jadi baru kita pertemukan lagi di Zoom ini gitu ya. Baik, selawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah karena keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala juga kita dapat berkumpul di webinar pada hari ini ya. Beberapa minggu lalu memang saya diundang oleh teman-teman 2018 untuk memberikan sambutan di webinar pada siang hari ini. Saya mewakili manajemen dan kampus GC Business School sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini ya. Ini mungkin tahun kedua, sebelumnya di angkatan 2017 sama halnya juga demikian mengadakan webinar seperti ini, yang ini menandakan bahwa teman-teman sudah memasuki kuliah di semester akhir gitu ya. Dan alhamdulillah kegiatan ini selalu dimotori oleh Bapak Mei selaku dosen. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Saya mohon
mahasiswa-mahasiswi di Gici Business School Bekasi ini agar dibimbing dan diarahkan untuk menjadi seseorang yang luar biasa nantinya, Pak, gitu ya. Karena Pak Ame ini sebagai chefnya gitu kalau dalam restoran seperti itu. Teman-teman semuanya, saya sangat mengapresiasi sekali ya, sekali lagi untuk acara ini. Ini sebagai tanda bahwa teman-teman sudah memasuki fase di mana teman-teman sebentar lagi akan lulus, gitu ya. Teman-teman sebentar lagi akan menyusun skripsi. Saya yang bisa mendoakan kepada teman-teman semuanya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Semoga teman-teman bisa lulus sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ini waktu sebentar lagi, mungkin ini di tahun terakhir ya teman-teman, karena udah memasuki fase-fase di mana kalian akan menjadi seorang sarjana. Jangan sampai ini udah di ujung tapi teman-teman malah nggak fokus gitu ya. Jadi saya berharap, saya juga doakan kepada teman-teman semuanya agar semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik ya, skripsinya bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan teman-teman semua mendapatkan gelar sarjana sesuai dengan apa yang teman-teman impikan semuanya, gitu ya. Saya mewakili sekali lagi manajemen Gici Business School mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Mei ya sudah memotori kegiatan seperti ini, dan insya Allah mungkin ini akan setiap tahun, setiap angkatan akan diadakan seminar bisnisnya yang sekarang ini juga menarik ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa menyaksikan sampai dengan selesai. Namun saya mohon maaf karena saya nggak bisa sampai dengan selesai mengikuti acara ini, gitu ya. Karena ada satu dan lain hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Semoga sukses acaranya. Jika ada hal-hal lain yang memang berkaitan dengan kampus, bisa nanti teman-teman langsung hubungi ke bagian-bagian terkait ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Aldi Afdira selaku Kepala Cabang STI Gici Business School. Selanjutnya akan ada sambutan dari Pak Mei Iswandi selaku dosen pembimbing seminar bisnis. Untuk Pak Mei Iswandi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Aldi selaku Kepala Cabang Gici Cibitung. Saya akan membuka dengan satu teori di seminar ini, dari teori David McClellan yang mengatakan seperti ini, bahwa negara akan maju bila minimal profesi dari warga negaranya sebesar 20% berprofesi menjadi seorang wirausaha. Jadi negara akan maju kalau minimal 22% dari penduduknya melakukan kegiatan bisnis. Dari teori David McClellan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan seminar ini, saya berharap kalian-kalian semua makin termotivasi untuk menjadi seorang pebisnis, untuk menjadi seorang wirausaha. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Dika yang telah sudi menjadi pembicara pada seminar ini. Saya berharap ilmu-ilmu pengalaman yang akan disampaikan oleh Mas Dika, mungkin karena masih muda saya panggil Mas saja ya. Mas Dika dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya dan para mahasiswa untuk menekuni kegiatan bisnis. Saya rasa sekian dari saya kata sambutan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bapak Mei Iswandi selaku dosen pembimbing seminar bisnis. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana dan Tanggung Jawab untuk Saudara Jacob. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, suaranya sudah ada? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Aldi Abdira selaku pemimpin cabang ICI Business School Cibitung. Terima kasih juga untuk Bapak Mei selaku dari pembimbing mata kuliah. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Bapak Dika Tegaris Nendi sudah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi pemateri kami di seminar kami. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk para tamu undangan dan para audiens sudah hadir di seminar kami. Saya terima kasih. Dan untuk panitia seluruhnya, terima kasih sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih semuanya. Dan tadi mohon maaf ada kesalahan, ada teknisnya. Mohon maaf teman-teman semuanya. Untuk sebentar lagi seminar akan segera dimulai. Jadi mohon semuanya on cam. Semua akan disampaikan itu sangat bermakna karena kita seperti judul kita, formula tepat memulai dan mengembangkan bisnis. Jadi jangan sia-siakan itu. Oke. Saya dari Ketua Pelaksana mewakili seluruh panitia. Jika ada kesalahan kata pada saat proses nanti, kami mohon maaf. Dan dari pesan saya, semoga seminar kita dapat digunakan dan diaplikasikan dengan cepat. Terima kasih, selamat. Salam semangat. Baik, untuk Saudara Jacob, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya akan ada pengantar materi dari Saudari Dea sebagai moderator. Untuk Saudari Dea, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo. Belum ada. Halo, sudah terdengar? Sudah terdengar ya semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Nggak kedengeran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Nggak kedengeran. Oke, baik. Salam sejahtera semuanya. Selamat pagi dosen mata kuliah kita Pak Mei Iswandi, Pak Aldi Efdira selaku pimpinan cabang, dan juga pembicara kita ya, Bang Dika. Di sini saya Dea Nanda selaku moderator sekaligus mahasiswa ICI Business School angkatan 2018 ya, akan memimpin sebagai moderator dalam webinar ini, teman-teman. Nah, sebelum untuk acara dimulai, saya akan berterima kasih sebagai moderator dengan cara T-shirt sebagai sponsor kita ya, berupa kaos atau T-shirt Caraka dan juga Cakers yaitu sebagai dessert box kekinian. Nanti teman-teman bisa dilihat ya, seperti itu. Oke. Materi yang akan dibahas dalam webinar ini ada beberapa ya, teman-teman. Oke, jadi ada pokok pembahasannya, yaitu dengan 7 permasalahan UMKM di Indonesia. Otomatis usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia itu ada beberapa ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengembangkan bisnis kita sebagai milenial. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi pertama yang saya akan bahas adalah 7 permasalahan UMKM di Indonesia, yaitu oke baik, dan terakhirnya ada cara mengembangkan bisnis ya. Lanjut
sebelum itu saya akan memaparkan biografi pembicara kita dari Bang Dika Tegaris Nandi ya. Kalian bisa panggil dengan Kak atau Bang Dika saja ya. Di sini ada biografi pembicara. Di pendidikan Bang Dika ini saat ini sedang menempuh S1 Strata 1 jurusan Admin Bisnis Internasional di Institut Setiami yang insya Allah ya Bang Dika ya akan lulus di tahun depan ya 2022. Lalu ada beberapa pengalaman dari Bang Dika nih yang menjadi inspirasi teman ya. Tahun 2015 sampai tahun 2016, Bang Dika itu menjabat sebagai warehouse staff control di PT Indonesia Pelita Pratama. Lalu di tahun 2016 sampai 2018, Bang Dika sebagai staff PPIC di PT Futaba International Indonesia, dan 2015 sampai 2019, Bang Dika menjabat sebagai PIC di Bekasi Fitgram Community. Seperti itu ya. Baik, saat ini Bang Dika ini mempunyai karir banyak sekali teman-teman dan ini menjadi inspirasi kalian sebagai generasi muda untuk tetap berkembang ya. Dan pertama, karir saat ini Bang Dika ini sebagai pendiri di Care Group Indonesia. Nanti seputar di Care Group itu akan dibahas tuntas dengan Bang Dika ya. Dan kedua, saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua HMJ Bisnis di Institut Setiami. Beliau juga sebagai Advisor Bisnis Mahasiswa di Institut Setiami. Dan saat ini sedang menjadi praktisi di bidang wirausaha, jasa, dan perdagangan. Gitu. Dan Bang Dika, teman-teman, ini banyak sekali penghargaannya ya, yang sangat bisa kita inspirasi sekali sebagai anak muda, luar biasa ya. Salah satunya, dia pernah mendapatkan Award of PKM Internal Institute di Setiami pada tahun 2019. Dan Bang Dika ini sekarang sebagai Star Student di Institut Setiami 2020. Dan beliau sebagai penerima dana hibah kewirausahaan Kemendikbud 2020 pernah mendapatkan award juga KMI Award 2020 subkategori jasa dan perdagangan, dan juga pernah award of Top Biz 2020 in Semangat Award di BIM Jabar. Seperti itu. Wow, ini banyak sekali ya teman-teman, bisa dilihat hasil kerja keras Bang Dika. Oke. Berarti di sini sebelum menyampaikan materi ya, yang tadi saya sudah menyebutkan posisinya Bang Dika juga ya, bisa dilanjut. Oke, langsung saja kita sambut ya pembicara tamu kita, yaitu Bang Dika Tegaris Nandi. Dipersilakan waktu dan tempat kepada beliau. Silakan Bang Dika. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak Aldi dan juga Pak dosen untuk saya share screen. Baik, apakah sudah mulai masuk ya share screen-nya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mulai ya teman-teman dan juga rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aldi F. Dira SMM selaku pimpinan cabang dari Setia Gizi Business School, kemudian kepada Bapak Mei Iswandi SMM selaku dosen pembimbing di mata kuliah bisnis, dan tak lupa pula kepada Ketua Pelaksana yakni Mas Yakob Antoni dan juga para panitia serta para partisipan dan juga peserta di acara webinar kali ini. Luar biasa karena di waktu weekend yang biasanya kebanyakan orang-orang melakukan refreshing, orang-orang melakukan holiday, tapi di sini kita sama-sama belajar, dan mohon izin untuk saya berbagi sebagai narasumber pada pertemuan webinar kali ini. Nah, untuk webinar kali ini akan kita mulai dengan headline atau topik yakni formula tepat untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Oke, di sini semoga harapannya dari webinar ini
kita sama-sama belajar. Saya tidak menggurui karena yakin dosen di sini sudah ahli. Jadi mohon izin Pak dosen dan juga para teman-teman, izin saya berbagi di seputar webinar pada kali ini. Terima kasih sebelumnya telah berbagi dan juga memberikan kesempatan saya untuk meng-share apa yang saya lakukan selama di bisnis dan juga di bangku kuliah. Oke, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, berikut tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Dea selaku moderator. Jadi akrabnya memang nama saya adalah Dika Tegaris Nandi. Namun biasa akrab teman-teman memanggil saya yakni dengan kata Bang Dika. Oke, jujur saya memulai usaha sejak bangku sekolah dan saat ini dikenal sebagai seorang usahawan serta konsultan yang aktif di bidang jasa dan juga perdagangan. Saya senang belajar serta berbagi kepada rekan yang aktif di bangku kuliah juga nih teman-teman. Saya sering juga berbagi di komunitas wirausaha dan saya saat ini tergabung di berbagai komunitas. Contohnya seperti komunitas laundry, internet marketing, dan juga komunitas mahasiswa seperti HIMA, HMJ, dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini usia saya masuk ke usia 23 tahun dengan penuh petualangan, yakni konvensional serta dinamis. Artinya sama-sama menerima ataupun mengalami era sebelum pandemi, bisnis sebelum pandemi, dan saat pandemi juga. Oke, pesan dari saya sebelum memulai yakni perubahan harus terus diadaptasikan, kita tidak melawan dan juga tidak mengabaikan. Nah, beberapa achievement tadi, terima kasih Kak Dea sudah menyampaikan. Ya, jadi ini adalah bahasan. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan bisnis ataupun usaha yang saat ini saya jalankan. Jadi usaha saya ini yang bernama Dika Care Indonesia. Jadi Dika Care Indonesia ini bergerak di bidang layanan kebersihan serta penyediaan alat-alat. Sering disebut sebagai pionir dari laundry kekinian. Dan alhamdulillah usaha Dika Care ini berdiri sejak tahun 2017. Dengan berbagai semangat nih terus kami tularkan, kami hadir sebagai inovasi di bidang kebersihan atau yang biasa orang sebutnya dengan laundry. Tapi laundry yang di sini itu adalah laundry bukan kilon teman-teman. Laundry yang kita maksud di sini adalah laundry seperti sofa, spring bed, jok mobil, sepatu, kemudian karpet, dan lain sebagainya. Kemudian selain usaha di bidang jasa, saya juga menekuni di bidang peralatan dan juga perdagangan, contohnya seperti toko Dika Care. Toko Dika Care ini masuknya lebih ke penyediaan alat dan juga perlengkapan yang mana biasanya ini diperlukan untuk layanan-layanan laundry. Contohnya seperti vakumnya, kemudian kebersihannya, chemical, dan sebagainya. Bahkan dosen saya juga pernah bilang usaha anak muda ini tidak bisa dianggap biasa karena Dika Care juga telah membuktikan unique power selling-nya. Mereka mampu bersaing di era laundry yang sudah banyak ini. Sehingga kita bisa mencari celah bahwa ada peluang yang bisa kita ambil dengan banyaknya persaingan laundry yang ada. Oke, kuncinya dari usaha laundry ini adalah, atau usaha apapun ya teman-teman, bekerjalah sesuai dengan kemampuan, berkaryalah tanpa adanya batasan, dan bermimpilah tanpa adanya hambatan. Oke, lanjut. Jadi sharing yang akan kita bagikan di sini ada 3 topik. Yang pertama itu tentang 7 solusi dan permasalahan UMKM. Yakni kita akan bahas bareng-bareng arti dari sebuah modal, kita adanya pembukuan, pemasaran, distribusi barang ataupun jasa, serta pentingnya inovasi, manajemen waktu hingga cara menggali potensi bisnis. Yang kedua, setelah 7 permasalahan tersebut kita paham, kita masuk ke hal-hal penting bagaimana cara untuk scale up. Nah, scale up ini istilah kerennya startup, jadi untuk mengembangkan itu apa aja sih step-stepnya, awalnya seperti apa. Jadi itu nanti kita akan bahas kurang lebihnya. Dan setelah itu kita dapatkan, baru kita masuk ke cara scale up. Nah, cara scale up di sini itu adalah bagaimana caranya naik level dari level 1 ke level 2 sampai ke level selanjutnya. Hal ini penting karena nanti ketika teman-teman sudah punya tim, teman-teman harus tahu bagaimana caranya mengembangkan usaha yang saat ini teman-teman jalankan sehingga usaha tersebut bisa berkembang ataupun jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, bicara modal ya teman-teman. Minimnya modal itu seringkali orang saat mulai usaha itu sering terkendala modal itu adalah dana. Modal itu adalah uang dan modal itu harus berbentuk materi. Padahal modal itu bukan hanya sekedar materi, dana, dan yang tadi saya sampaikan. Tapi modal itu contohnya saya akan jabarkan seperti niat, kemudian passion atau hasrat kita. Keempat, network,
ke-5 market, dan ke-6 barulah saya fokus ke dana. Mengapa hal ini saya sampaikan? Karena memang pada saat saya tidak berbenturan di dana. Jujur, di foto yang saya sampaikan di sini, ini adalah progres saya memulai usaha. Saya memulai usaha di KKR ini dari tahun 2017. Di poin ke-1, itu saya bilang start and prepare. Maksudnya start and prepare ini adalah saya memulai dan mempersiapkan. Jadi di KKR itu awalnya saya bisa lihat dan sampaikan di sini kita memulai dari mulai bikin rak sepatu, bikin rak meja itu kita bikin secara mandiri. Artinya kita ke tukang kayu, kita custom, dan segala macam itu dimulai benar-benar dari nol. Dengan modal waktu itu saya tidak meminjam, alhamdulillah, jadi saya sistemnya adalah memakai gaji yang saya dapat dari pekerjaan. Jadi sistemnya waktu itu saya masih part-time, sehingga ada gaji yang saya sisihkan, kemudian saya kembangkan menjadi sebuah usaha. Nah, kemudian setelah modal tersebut kita kumpulkan, baik dari peralatan, kemudian perlengkapan, kita langsung action dengan berbagai condition. Artinya gitu, action with any condition. Jadi kita nggak usah malu teman-teman, kita nggak usah ragu, tetap membuka dengan kondisi yang ada walaupun budget kita minim, tapi kita punya impian yang jelas sehingga kita tahu impian di depan kita itu apa dan tujuan kita itu mau kemana. Oke, selanjutnya setelah hal itu mulai terpenuhi, fokuslah terhadap produk kita. Nah, fokusnya di sini itu kita punya tujuan. Kita paham nih apa yang kita akan jual, kita paham apa yang akan kita berikan layanan kita, baik itu jasa, baik itu produk, teman-teman harus tahu apa yang kira-kira nanti teman-teman akan jual. Sehingga teman-teman benar-benar menguasai produknya dan customer akan nyaman dengan apa yang teman-teman sampaikan. Itu penting ya teman-teman. Oke, di poin kedua kita akan bahas nih yang namanya keuangan. Seringkali saya sering dengar sama sharing juga sama teman-teman pelaku usaha, ternyata banyak yang cerita ke saya, baik itu dari usaha kopi, usaha makanan, usaha fashion, ataupun usaha laundry. Mereka bingung saat awal mulai bagaimana cara pembukuan yang penting gitu, yang penting dan juga benar dan sesuai. Seringkali mereka terlibat ataupun terbentur sama teori, padahal tidak semua hal harus berbenturan dengan teori. Memang betul, teori merupakan cara kita untuk mempelajari hal tersebut. Cuman, untuk kita yang masih memulai, mulailah dengan hal yang sederhana, mulailah dengan hal yang kira-kiranya kita mudah untuk mempelajari. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah, pertama, untuk soal pembukuan, mulailah seperti cash flow atau arus kas. Cash flow itu seperti apa, teman-teman? Cash flow itu seperti caranya kita ketika menerima pemasukan, serta pengeluaran itu kita data. Ya, jadi kita nanti ada arus kas, ada pengeluaran, ada pemasukan, itu nanti masuk ke cash flow. Dan yang kedua itu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu bisa terjadi dengan adanya cash flow, sehingga kita bisa tahu pemasukan per hari berapa, pemasukan per minggu berapa, bahkan per bulan berapa. Barulah di situ kita bisa lihat perkembangan bisnis kita jalan atau tidak. Mengapa hal keuangan ini penting? Ternyata sesuai data dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, berdasarkan hasil survei mereka di tahun Indonesia nih ya teman-teman, baru paham sekitar 38% dari total 270 juta jiwa. Artinya masih banyak banget yang belum paham, sehingga hal ini suka menjadi hal yang masih PR mereka sebagai pemerintah. Namun kita juga sebagai mahasiswa harus mau belajar, harus mau semangat bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, supaya tidak melulu menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan pemerintah. Kita tetap bisa sama-sama belajar untuk lebih baik. Oke. In the next, ada suatu quotes ataupun nasihat dari financial advisor, yakni Dave Ramsey. Dia berkata, perencanaan keuangan memberitahu Anda kemana uang Anda akan digunakan, bukan membuat Anda penasaran kemana uang Anda sudah digunakan. Artinya, kalau kita sudah bisa merencanakan keuangan, yang tadi saya sampaikan seperti arus kas kita tahu pendapatan kita dari mana, kemudian kita tahu pengeluaran yang kemana, disitulah kita bisa paham uang kita akan kemana dan seperti apa nanti digunakan. Jadi ibarat kata kalau bisnis itu nggak boncos, nggak rugi kalau kata orang startup gitu ya. Artinya kita tahu profit kita berapa, laba kita berapa, mungkin nanti ada expense kita berapa nih secara pengeluaran. Oke. Next-nya, pemasaran online. Nah, pemasaran online ini sudah tidak asing lagi di mata siapapun, termasuk orang-orang yang baru mulai usaha. Mengapa di sini yang difokuskan adalah pemasaran online? Karena benar sesuai data dari Januari 2021, Indonesia memiliki data yang cukup besar dari pemasaran online. Bisa dilihat di poin pertama itu ada 274,9 juta
ini banyaknya orang total populasi Indonesia dari tahun 2021. Sementara kita lihat di mobile connection, ternyata luar biasa lebih banyak, hampir 125%. Artinya 345 juta orang yang menggunakan mobile connection. Loh, ini kenapa bisa terjadi, Bang Dika? Jadi ini bisa terjadi karena satu orang bisa lebih dari satu HP yang mereka punya. Bener nggak? Ada yang mungkin satu orang mereka jadi admin, atau mungkin satu HP admin, satu HP pribadi. Atau enggak mereka satu HP punya beberapa, mungkin untuk bikin konten, mungkin untuk bikin iklan dan segala macam, mereka perlu mobile connection itu, atau enggak mereka perlu HP lebih, sehingga angka di sini jauh lebih banyak. Begitupun penggunaan internet, ternyata bersyukur ya, internet di Indonesia sudah lebih banyak sekarang. Karena apa? Ketika pengguna internet lebih banyak, berarti peluang kita untuk memasarkan online jauh lebih besar. Jadi positifnya di situ. Bahkan aktif sosial media user aja tinggi banget, 170 juta. Artinya pengguna sosial media di sini tinggi. Nah, berkaitan dengan sosial media tinggi, di era saat ini memulai bisnis tidak bisa kita hanya satu sosial media. Nah, untuk memenuhi sosial media tersebut, kita harus tahu audiens kita siapa. Kita harus bisa mengikuti tren yang terus berkembang. Karena apabila kita tertinggal, akan banyak hal yang terus menyaingi kita. Mungkin kompetitor kita, mungkin nanti teman kita yang usaha, ya nggak masalah mereka jadi kompetitor, yang penting berkompetisilah dalam hal yang sehat. Nah, berikut nih ada teman-teman, ini data sosial media yang kita bisa ambil peluangnya. Baik YouTube, kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, everything is peluang, everything is opportunity. Artinya banyak kesempatan yang kita bisa ambil dari memanfaatkan sosial media tersebut. Baik gratis ataupun berbayar, keduanya bisa kita maksimalkan. Oke? Selanjutnya, kita akan bahas ke pembahasan keempat. Setelah kita mempelajari 3 poin tadi, kita akan mempelajari tentang distribusi barang ataupun jasa. Ini bisa kita bagi 2, ada secara konvensional ataupun secara digital. Itu saling berkaitan. Maksudnya secara konvensional itu gimana, Bang? Jadi secara konvensional itu gini, teman-teman menjual produk dan kemudian teman-teman akan kirim produknya itu melalui ekspedisi ataupun mitra ekspedisi, contohnya seperti kurir, yang brandnya kita bisa sebut contohnya seperti PT Pos, JNI, JNT gitu ya, itu salah satu contohnya. Itu adalah mitra ekspedisi yang akan membantu produk teman-teman terkirim dari satu alamat, misalkan alamat toko teman-teman atau rumah teman-teman, ke alamat tujuan customer. Itu adalah mitra kita nanti. Nah, itu harus poin penting nih, kita harus tahu kita nanti mitranya gimana, atau misalkan nanti teman-teman punya produk besar berarti kirimnya harus kargo. Nah, itu teman-teman harus tahu mitranya nanti seperti apa. Kedua, setelah nanti teman-teman paham, teman-teman juga harus tahu distribusi dari digital. Contohnya kalau teman-teman menjual aplikasi, menjual website, itu distribusinya bukan melalui kurir ya, bukan melalui ekspedisi, tapi melalui contohnya, saya akan sampaikan seperti email, Google Drive, iDrive, ataupun OneQuote dan segala macamnya, itu merupakan distribusi dari produk jasa untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa. Jadi seperti itu contoh nyata yang terjadi saat ini. Oke, next-nya. Ini untuk kita berpikir tentang inovasi. Banyak sekali teman-teman di luar sana mencari tahu inovasi. Inovasi kan mudah ya Bang, cuma sekedar amati, tiru, modifikasi. Bisa, memang bisa dengan cara seperti itu, cuman cara seperti itu saat ini sudah banyak yang melakukan. Maka yang kita bisa lakukan dengan menggali potensi lebih luas, ini ada 4 poin yang saya sampaikan. Pertama, analisa bisnis. Nah, analisa bisnis di sini maksudnya apa? Contohnya untuk teman-teman yang sudah mempelajari bisnis, nanti belajar tentang yang namanya analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Itu adalah analisa bisnis dasar yang kita bisa pelajari untuk mencari inovasi terbaru. Nah, yang kedua, kita bisa masuk ke brainstorming. Apa itu brainstorming? Jadi brainstorming itu kita akan menggali potensi dari kita berdiskusi dari teman ke teman yang lain, dari komunitas ataupun organisasi. Biasanya brainstorming itu terjadi atas dasar diskusi kita dari satu teman ke teman yang lain, sehingga kita cari tahu nih apa potensi yang akan muncul dari usaha yang kita jalankan ataupun produk yang akan kita launchingkan gitu. Dan yang ketiga, kita bisa lihat kompetitor. Teman-teman melihat nih, teman-teman usaha mungkin seperti saya laundry, ataupun teman-teman usaha fashion. Ketika teman-teman mentok inovasinya, cobalah lihat kompetitor. Dia lagi ngapain? Dia lagi jual produk apa? Dia lagi bahas tren apa? Dia lagi buat konten apa? Gak seperti apa?
dibuat berbeda, dibuat tidak plek sama, sehingga tidak memunculkan argumen ataupun oh kok dia ikut-ikutan, bukan, tapi kita punya cara tersendiri dan kita bisa mengemasnya berbeda ataupun jauh lebih baik. Oke, dan yang keempat atau itu bisa disebut dengan cari referensi baru. Nah, cari referensi baru ini biar kita nggak monoton, artinya dari ketiga poin tadi akan muncul referensi-referensi baru, misalkan melihat bisnis lain atau melihat tren-tren yang lagi viral, kemudian kita pelajari. Contohnya di tahun ini banyak orang mulai pakai podcast dan segala macamnya, itu merupakan salah satu tren. Oke, and the next ini adalah manajemen waktu. Nah, pentingnya manajemen waktu di poin ke-6 ini adalah bagaimana cara kita memetakan posisi dari produk ataupun bagaimana cara kita mengatur waktu kita. Contohnya seperti ini. Di poin table kita bisa lihat ada poin do, plan, delegate, eliminate. Artinya kalau do di sini artinya lakukan yang sekiranya important, yakni penting dan juga urgent. Berarti teman-teman harus memasukkan ke poin lakukan. Contohnya saya saat ini melakukan seperti bantu teman-teman ataupun sharing di bagian webinar ya. Berarti ini do. Ini important dan ini urgent. Kedua, kalau misalkan plan, dia itu masuk ke bagian important dan juga tapi tidak urgent. Berarti tidak harus dilakukan segera. Ya penting tapi tidak harus dilakukan segera sehingga bisa direncanakan. Mungkin nanti siang ataupun nanti malam, itu bisa. Dan yang ketiga, poinnya itu adalah not important, tapi dia urgent. Dia tidak begitu penting, tapi dia urgent, harus dilakukan segera. Berarti teman-teman bisa mendelegasikan. Mungkin nanti teman punya partner, ataupun tim, ataupun rekan bisnis, itu bisa didelegasikan. Karena saat ini teman-teman sedang melakukan yang penting. Sementara eliminate. Nah, eliminate ini bisa kita atur kalau teman-teman merasa, wah ini nggak penting nih, ini nggak harus dilakukan sekarang, atau enggak ini nggak urgent banget. Ya udah, itu nanti kita bisa eliminasikan ataupun nggak usah dilakukan lah, karena kita banyak hal yang mesti kita lakukan. Oke, nah tadi itu adalah poin-poin yang kita bisa sampaikan tentang hal-hal yang kita bisa persiapkan, ya ini mungkin 7 permasalahan UMKM. Sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan bisnis. Jadi ini saya bisa sebut dengan pre-scale up. Jadi pre-scale up ini adalah apa sih yang kita perlukan gitu untuk mengembangkan bisnis kita. Oke, contohnya ya, kita akan masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama itu sebelum kita melakukan scale up adalah pertama yakni sudahkah kita mengolah usaha kita dengan baik? Sudah sampai di tahap apakah usaha Anda? Nah, tahapan pertama sebelum kita masuk ke fase scale up, yakni adalah melihat sudah sampai di tahap apakah usaha yang sudah kita jalankan. Dari 7 permasalahan yang ada, apakah sudah dimaksimalkan dengan baik? Jika sudah, maka ini waktu yang tepat untuk masuk ke fase selanjutnya. Nah, jika sudah usaha itu baik, mindset sudah terbangun, usaha sudah mulai dikenal dengan reputasi yang baik, brand kita sudah terjaga dan memiliki relasi yang kuat, maka siap-siap kita harus go forward dan mempersiapkan usaha kita untuk naik level. Poin mencatat berbagai hal yang menyeluruh. Banyak banget teman-teman di sini untuk mencatat hal yang menyeluruh. Tujuannya untuk apa, Bang Dika? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita scale up. Contohnya, pertama, yakni untuk analisa, dan kedua, untuk evaluasi. Analisa yang kita pakai di sini adalah dengan mencatat apapun yang ada di dalamnya. Contohnya, ini kita analisa menggunakan SWOT, kemudian kita penting sekali analisa hal ini sehingga bisa memperkembangkan usaha kita jauh lebih baik. Dan kedua, setelah kita melakukan analisa yang sudah kita buat, kita sudah action nih, waktunya kita untuk evaluasi. Setelah kita menganalisa, kita perlu evaluasi. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan kemarin berkurangkah atau lebih baikkah atau ternyata cenderung itu tidak ada perubahan. Evaluasi itu penting untuk kita rem sedikit, tapi untuk tarik jauh lebih maju ke depan. Jadi kita rem pelan-pelan, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk melompat jauh lebih tinggi. Artinya evaluasi itu penting ya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan paham tentang analisa dan evaluasi, selanjutnya kita akan masuk ke 3, tambahan wawasan untuk berpikir. Nah, wawasan yang dilakukan ini adalah untuk berpikir kreatif. Maksudnya ini adalah kita berpikir besar untuk berpikir ke masa depan. Contohnya seperti ini, kalau kita berpikir kita punya impian, berarti kita harus mikirnya ke depan. Banyak banget caranya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis. Salah satunya caranya yakni dengan menambah wawasan dan pengetahuan untuk berpikir kreatif. Karena sebagai seorang pebisnis atau pengusaha diperlukan ide-ide kreatif agar bisnis yang kita jalankan bisa terus maju ke depan.
tanpa adanya hambatan dan bisa bersaing di era globalisasi atau era yang super dinamis ini. Kenapa kita dituntut untuk berpikir kreatif? Karena dari waktu ke waktu, tren Indonesia ataupun perilaku konsumen itu berubahnya drastis, teman-teman. Ada yang hari ini mereka tertarik produk kita, bisa jadi karena ada yang lebih unggul dari kita, ada yang lebih kreatif dari kita, mereka merasa, wah besok saya beli ke sini aja deh. Padahal hari ini mereka udah ada rencana beli di kita. Karena kita kurang sedikit kreatif, karena ada yang lebih unggul, kita kelolosan. Kita ketinggalan sama kreativitasnya, sehingga kita kurang aktif dari melihat potensi itu. Nah, itu bisa jadi evaluasi, balik lagi ya. Gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah nikmati persaingan yang sedang berlangsung. Nah, boleh di-share di sini, saya melihatkan bahwasannya bersyukur di tahun lalu, sampai tahun ini juga saya mendapatkan dana hibah dari kewirausahaan, ini adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, boleh dibilang pada saat itu di Kaker bersyukur bisa ikut kompetisi dan mendapatkan dana total sekitar 33 juta. Lumayan ya teman-teman ya buat usaha gitu. Artinya di sini dananya alhamdulillah kita tidak berhutang ataupun melakukan pinjaman, tapi kita pitching. Pitching like a startup. Maksudnya pitching itu kita berbicara depan investor, kemudian kita menyampaikan bisnis kita, idenya seperti apa, dan sehingga wow, that's great. Investor suka, kemudian ternyata ini peluang, maka dikasihlah dana tersebut dengan proposal ataupun pitching yang sudah kita sampaikan. Nah, penting paham tentang banyaknya bisnis yang terjadi, banyaknya dinamisasi yang terus terjadi. Hal ini kebanyakan sering membuat pelaku memang cenderung takut ataupun jadinya malas. Namun ternyata dari segi positifnya, hal ini bisa menumbuhkan sisi kreatif sehingga kita bisa menjadikan ide baru dan inovasi baru yang muncul atas dasar ingin lebih baik dari kompetitor kita. Makanya buat teman-teman di sini bisa banget peluang hal tersebut, ikutan pitching dan segala macam, karena pastinya banyak peluang yang akan nanti bisa teman-teman dapatkan. Bahkan dari quotes Jack Ma, salah satu pengusaha besar di China, ya dia bilang, Anda harus belajar dari pesaing Anda, tetapi jangan pernah hanya meniru. Meniru mereka, Anda tamat. Artinya kalau menirunya plek banget, kita nggak akan punya inovasi baru. Maksudnya Jack Ma ini kita dituntut untuk amati, tiru, dan modifikasi. Banyak inovasi, banyak yang belajar, sehingga itu bisa jadi potensi yang besar untuk kedepannya dari bisnis kita. Oke. Pada bagian poin 5, berikan pelayanan yang terbaik. Give the best to your customer. Sudahkah kita maksimal dalam usaha kita? Untuk awal-awal, saya juga masih turun tangan, saya juga masih terjun langsung ke lapangan, sehingga hal ini kita bisa tahu nih, potensi apa yang terus berkembang, karakter apa yang kita pelajari dari customer kita, kemudian kita bisa tahu kebutuhan customer kita apa sih di lapangan, kebutuhan customer kita apa sih yang mereka perlukan, sehingga kita bisa all out dalam usaha dan memang perlu kita lakukan, supaya kita tahu seberapa jauh diri kita dalam memaksimalkan potensi yang ada. Bahkan kita bisa analisa lagi, apabila nanti waktunya kita bisa mendelegasikan usaha kita. Contohnya nanti kita punya tim dan kita bisa kasih ke tim kita kepercayaan, mereka jalan ke customer. Itu untuk usaha seperti saya. Ataupun nanti teman-teman nih sudah mulai banyak ngisi sharing ataupun banyak berbagi. Nanti teman-teman nggak ada di toko pun atau nggak ada di workshop, teman-teman punya tim yang bisnisnya udah mulai berjalan. In the step itu pasti perlahan seperti itu. Nah, hal ini berkesinambungan teman-teman dengan usaha jangka panjang dan juga pembentukan tim yang awalnya itu kita kelola secara mandiri, kemudian kita bisa bagi skala prioritas itu. Artinya disitulah nanti poin manajemen waktu akan digunakan. Oke, selanjutnya di poin ke-6, fokus dan juga konsisten. Maksudnya fokus di sini adalah kita boleh melihat bisnis yang lain bagus, boleh melihat peluang bisnis bagus. Contohnya kemarin pada saat awal-awal bisnis coffee shop, bisnis makanan dan juga fashion itu menjadi tren yang sangat tinggi. Tapi kita lihat banyak nggak yang main di sana, banyak nggak yang kompetitor di sana. Kalau misalkan terlalu banyak dan kita tidak fokus, artinya bisnis kita jadinya loncat-loncat. Yang harusnya kita fokus ke bisnis yang sudah kita jalankan, jadinya kita mundur satu langkah karena kita melihat potensi yang lain. Padahal kalau kita gali dari bisnis kita karena kita fokus, kalau bahasa Jawanya itu ulet gitu ya, ulet leken gitu. Artinya kita bakal punya peluang-peluang yang lebih menarik. Bahkan dengan konsisten juga, menurut buku Atomic Habits, kebiasaan 1% yang kita lakukan setiap hari akan berdampak besar dalam hidup kita. Itu real. Ketika teman-teman rutin melakukan penjualan, rutin promosi, ya insya Allah setiap hari akan ada penjualan, akan ada pemasukan, akan jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali.
Setuju? Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, ini poin yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Jadi ini adalah fase ketiga atau biasa disebut dengan fase scale up, yakni cara untuk mengembangkan bisnis kita. Teman-teman, kalau tadi udah paham dari 7 permasalahan UMKM, kemudian tahu solusinya, kemudian tahu nih cara pengembangannya apa, ini waktunya teman-teman scale up. Scale up di sini maksudnya itu adalah menjadikan usaha teman-teman jauh lebih baik, insya Allah, dan jauh lebih besar. Oke, jadi di sini saya akan sampaikan bagaimana caranya saya men-scale up bisnis di Care. Sama nanti juga berlaku di bisnis apapun ya, karena secara metodologi, secara konsep dan teori itu sama, yang penting tinggal kita prakteknya bagaimana dan actionnya bagaimana. Oke. Nah, ini adalah poin yang saya lakukan, yakni membuka cabang dan juga membuka kemitraan AK franchise. Ya, jadi orang sering nyebutnya tuh simpelnya franchise. Jadi dua konsep ini memang berbeda, namun satu tujuan. Nah, membuka cabang sama halnya dengan memperluas jaringan dan pelanggan kita. Sementara untuk kemitraan di sini adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan menjual perangkat usaha kita ke pelaku usaha yang ingin membuka usahanya sama seperti kita. Contohnya di foto yang pertama, memang di sini saya membuka cabang waktu itu ada 2. Saya membukanya ada di Pasir Gombong dan juga di Sukaraya. Ini saya lakukan supaya saya di Sukaraya tetap dapat marketnya, kemudian di Pasir Gombong daerah ke kota Jababeka dan sekitarnya, itu di situ kita bisa dapat get customer-nya. Artinya kita tidak memaksimalkan satu tempat tapi menjadi beberapa tempat gitu. Dan yang kedua di sini adalah membuka kemitraan. Jadi kemitraan yang saya lakukan di sini adalah saya pengen ngasih tahu ke teman-teman yang juga usaha, saya pengen berbagi ke teman-teman yang baru mulai usaha bahwasannya usaha ini bukan hanya saya doang yang punya, tapi teman-teman pun bisa untuk memulai usaha seperti saya. Contohnya, saya akan kasih training, saya akan persiapkan alat-alatnya sehingga saya pun bisa usaha, mereka pun bisa punya usaha seperti saya. Itulah pentingnya kita memperluas. Nah, di sini konsepnya berbeda. Konsep di sini yang pertama itu kita menjual jasa, sementara konsep yang di bagian keduanya, yakni kita menjual perdagangan. Jadi seperti itu. Itu adalah jasa dan juga perdagangan. Selanjutnya, yakni ada spending, biaya iklan, dan juga bikin toko online. Keduanya punya poin penting tersendiri, teman-teman. Kalau kita sudah mulai beriklan, sudah mulai menganalisa dari iklan, contohnya, iklan itu ada banyak teman-teman ya. Ada iklan yang berbayar dan juga ada iklan organik atau gratis. Kalau iklan yang organik, kita bisa posting di Instagram, kita bisa posting di WA tanpa mengeluarkan biaya. Kemungkinan hanya kuota saja. Tapi kalau misalkan iklan berbayar itu, contohnya seperti ads, kemudian Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, ataupun kita mengendorse salah satu influencer ataupun selebgram, itu bisa jadi salah satu bentuk spending budget untuk iklan. Nah, hal ini dibutuhkan ketika usaha kita sudah mendapatkan winning product atau produk yang memenangkan kompetisi pasar. Maka langsung gas iklan tanpa nanti. Karena di situ teman-teman sudah mendapatkan hati dari customer tersebut. Kemudian kalau ekspansi dan kemudian mengikuti juga beberapa marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, itu merupakan cara bagaimana kita mengikuti tren yang ada. Artinya, kita tetap bisa bersaing dengan cara kita tersendiri tanpa harus mengikuti arus pasar yang begitu besar. Sehingga potensi-potensi ini bisa kita kembangkan supaya kita tidak ketinggalan zaman dan juga kita punya relasi yang jauh lebih luas. Oke, selanjutnya di poin kelima, kerjasama dengan usaha lain. Why not, teman-teman? Jadi, kalau teman-teman punya usaha si A, si B, si C, boleh banget kita ajak kerjasama. Dan poin yang saya sampaikan di sini merupakan bentuk kerjasama saya dengan usaha lain juga. Alhamdulillah, beberapa kali sudah dipanggil dan juga sudah sering melakukan pelayanan langsung. Contohnya di foto yang pertama, yakni ada di Maumisan Karawang. Jadi Maumisan Karawang ini adalah sebuah toko kue, yang saya bilang toko kue kekinian. Dia itu sebagai oleh-oleh manis Karawang, kalau dari tagline-nya itu ya saat saya ke sana. Mereka itu selalu memesan layanan cuci sofa rutin, hampir beberapa bulan sekali mereka cuci. Artinya di sini kita bisa bentuk kerjasama walaupun mereka di usaha kue, walaupun mereka di usaha makanan, mereka tidak luput ternyata ada furnitur yang perlu mereka cuci. Nah, itu bisa menjadi daya jual kita sebagai layanan jasa ataupun daya jual mereka sebagai penyedia makanan yang mementingkan kebersihan untuk tempatnya. Dan yang kedua nih, Top Fitness di Jababeka. Mereka menggunakan jasa kami yakni untuk paket layanan cuci karpet. Nah, ini rutin, hampir setiap tahun mereka cuci karena mereka punya customer yang banyak, sudah pasti
banyaknya income yang mereka dapat untuk dialokasikan ke bagian kebersihan. Supaya apa? Supaya bisa melihat bahwa ternyata di usaha top fitness ini mereka mementingkan kebersihan satu, kedua menjaga kebersihan, ketiga membuat customer mereka nyaman. Sehingga mereka juga dapat income dari customer yang semakin banyak, kita pun dapat income dari bentuk kerjasama mereka atas dasar kerjasama dari pencucian tersebut. Nah, yang keempat nih, ada di Presiden University. Ini di Presiden Special Needs Center. Jadi layanan cuci sofa yang kita lakukan yakni rutin. Jadi mencuci kursi kantornya ya, sofanya tersebut ini kita lampirkan juga. Banyak sekali mereka yang bingung bagaimana cara cucinya karena mereka bukan ahlinya sehingga mereka percayakan ke kami. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan hampir kurang lebih beberapa bulan. Jadi seperti itu adalah kiranya kalau teman-teman mau bekerja sama dengan usaha ini itu sangat bisa. Karena saat ini kolaborasi dan sinergi begitu penting. Jadi artinya kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi dengan bersinergi dan berkolaborasi itu akan menjadikan usaha kita jauh lebih cepat. Dan yang keenam adalah menambah jangkauan target pasar baru. Tambah produknya juga, tambah juga pemasarannya. Hal ini yang saya lakukan adalah membuat sebuah produk, yakni bukan untuk saya konsumsi sendiri ataupun saya pakai di jasa saya, tapi silakan saja kepada teman-teman yang pengen buka usaha seperti ini, ataupun pelaku yang sudah berjalan, mereka boleh mencoba produk kami. Mungkin dari produk yang kita pasarkan, mereka perlu, contohnya seperti sabun sepatu, sikat sepatu, ataupun sabun sofa, dan segala macamnya. Jangkauan target juga perlu teman-teman ditambahkan apabila kita ingin meningkatkan suatu valuasi serta menambah nilai dari produk kita. Sehingga jalankan. Hal ini pastinya akan berkesinambungan dengan income dan pendapatan dari bisnis yang saat ini kita jalankan. Nah, bagaimana pemasarannya? Pemasaran untuk sebuah jangkauan target pasar baru tidak jauh berbeda secara teknis ataupun cara. Namun, yang bisa kita jadikan potensi ke depannya adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita serta potensi yang berbeda. Kalau di toko di Kaker ini tujuannya adalah yakni menciptakan usahawan baru, artinya dari usaha di Kaker, silahkan teman-teman mau branding usaha sendiri, boleh dengan brand produk teman-teman. Artinya kita membantu bukan jasa ya, jadi mereka tidak menggunakan jasa, tapi lebih ke menggunakan produk yang kita pasarkan. Jadi seperti itu. Nah, yang ketujuh, tawarkan produk dan jasanya. Nah, keunikan dari Dikaker sendiri, seperti disampaikan di awal, mau jasanya atau mau produknya. Jadi tinggal pilih terhadap orang-orang yang mau seperti ini. Contohnya kita tinggal scale up-nya bisa di mana nih? Oh, saya mau pakai jasanya aja. Oh, saya mau jual produknya atau saya mau beli produknya. Itu kita kembalikan lagi ke customer ataupun ke mitra. Sehingga kita tidak menutup peluang hal tersebut ya. Dan selanjutnya lakukan integrasi vertikal. Maksudnya integrasi vertikal ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu, di mana hal ini bertujuan untuk pengembangan serta peningkatan dari usaha yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau boleh dilihat, di sini saya membuka laundry class juga. Kami berupaya untuk terus belajar dan berlatih dengan ahlinya nih. Artinya ketika saya telah belajar sama ahlinya, sama mentor saya buka kelas untuk teman-teman yang mau belajar usaha. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan, jadi beberapa unit usaha di luar Dikaker, mereka belajar dari Dikaker, sehingga itu bisa menjadi potensi penghasilan ataupun pendapatan yang baru. Dan yang kedua, membuka franchise atau cabang seperti saya sampaikan tadi. Membuat franchise ataupun cabang di tiap kota atau daerah adalah impian kami. Ya, karena kami ingin membuka usaha ini bukan hanya untuk kami, tetapi untuk peluang usaha bagi siapapun yang ingin berwirausaha. Oke, dan yang selanjutnya adalah program reseller atau affiliate. Jadi program reseller atau affiliate ini maksudnya adalah kita siap untuk bantu siapapun yang ingin menjual produk kita siap untuk mengafiliasi siapapun yang ingin merekomendasikan jasa kita. Nah, seringnya kali itu terjadi adalah orang-orang yang sudah menggunakan jasa kami, contohnya seperti ibu-ibu di perumahan, kemudian kantor, dan segala macam, mereka mengafiliasikan atau merekomendasikan kami. Sehingga dari poin-poin tersebut bisa kita bagi potensi penghasilan. Contohnya, misalkan si ibu A sudah menggunakan jasa kami, kemudian dia merekomendasikan ke WhatsApp grup keluarga. Nah, kemudian ada keluarga yang menggunakan jasa kita, sehingga si ibu A bisa mendapatkan potensi penghasilan kurang lebih beberapa persen dari income yang didapatkan kami di ibu B. Gitu jadinya teman-teman. Jadi sistemnya adalah bagi komisi atau bagi persentase. Nah, bagaimana cara kita memperluas hal tersebut? Pertama, kita perluas dari mitra sosial media. Merupakan sarana pemasaran yang tepat, sesuai, dan bisa disebarkan dengan cepat. Kami bisa ditemukan dengan cara ketik di Kaker di berbagai platform, seperti Google, website, Instagram, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Nah, kemudian
komunitas, contohnya Ikatan Laundry Indonesia, Asosiasi Laundry Indonesia, dan HIPMI PT Perguruan Tinggi ya. Membuat kami memiliki sarana pemasaran yang tepat dan sistem kepercayaan yang bagus. Dan ketiga, memasarkan dari pameran. Contohnya, dengan adanya pameran atau expo, kita bisa memasarkan brand. Nah, di sini saya kemarin juga boleh saya lampirkan juga, saya mengikuti pameran KMI Expo, ini ada di Malang. Jadi, saya memasarkan produk saya dan dengan tujuannya ya ini satu, untuk memperluas pasar. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, pesan dari salah seorang pengusaha yang saya bisa bilang inovator ataupun entrepreneur banyak orang, yakni Mas Ipo Santosa. Beliau berkata, sehebat apapun konsep, sedahsyat apapun sebuah produk, tapi kalau tidak dilakukan akan sia-sia saja. Intinya lakukan dan action segera. Ini berkaitan dengan apapun yang kita pelajari, baik dari kampus, baik dari materi hari ini ataupun sharing hari ini. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita dalam membuat produk, tapi kalau tidak dilakukan, tidak akan hasil ya teman-teman, akan tidak ada. Karena ya itu, balik lagi, usaha kalau hanya ditanyakan tidak akan dijalankan ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi pentingnya untuk action ya dilakukan dari sekarang, bukan di entar-entar, bukan di nanti-nanti ya, tapi lakukan dari sekarang juga. Oke. Berikut adalah kontak saya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut ataupun sharing, obrolannya jangan sukar untuk menghubungi saya baik dari email saya, kemudian dari kontak WA saya izin share di sini, semoga bisa diprivasikan ya, artinya dipakai untuk keperluan yang pribadi. Kemudian ada office address, ini adalah workshop saya juga, dan kemudian bisa follow Instagram kita, jadi ada Bang Dika dan juga website kami di dikakir.com. Ya, kurang lebihnya sekian dari penyampaian materi ataupun sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Dika Tegarisnandi atas ilmu dan juga sharingnya. Keren banget ya teman-teman. Di usia yang 23 tahun, Bang Dika tuh udah banyak reward, udah banyak pengalaman, bisa kita modifikasi juga buat kalian semua milenial, supaya nanti masa depannya cerah nih. Gimana sih cara improve dari Bang Dika pengalamannya? Gitu. Oke, selanjutnya Kak Dika kan udah nyampein materi ya teman-teman ya. Dan sekarang saya mau buka sesi Q&A atau question and answer ke kalian semua nih. Jadi ada beberapa ketentuan ya. Satu, itu untuk ketentuannya untuk 5 orang atau 5 peserta. Kedua, yang mau bertanya itu harus menggunakan fitur lower hand. Jadi, saya buka pertanyaannya dari sekarang. Silahkan di lower hand. Ayo, yang mau tanya siapa? Ayo dong, jangan malu-malu teman-teman. Di sini kan kita share jago siapa. Jadi nggak perlu malu-malu atau sungkan. Yang nggak ngerti atau kalian yang mau buka bisnis mungkin silakan ngajuin pertanyaan aja. Ayo di lower hand, saya tunggu ya. Gak ada yang nanya gimana? Oke, ini ada pertanyaan pertama nih. Dari Rosalia ya. Namanya Rosalia. Rosalia nih, boleh kenalin diri kamu ya? Dari universitas mana? Kalau sebagai sekarang lagi pelajar atau mungkin lagi kerja di mana? Silakan Rosalia. Sekarang lagi nama lengkapnya dan juga universitas atau instansi atau lembaga yang sekarang kamu lagi aktivitas nih. Oke, Rosalia ini ternyata sama satu alma mater ya, sama banyak panitia di sini dari Gicis Bisnis ya. Ini cabang mana? Rosa. Oke, cabang Cibitung ya. Halo, salam kenal ya, Rosalia dari Gigi Business School, itu cabang Cibitung. Pertanyaannya ya, malu buat bicara. Rosa sebenarnya di sini kan kita sama-sama
belajar ya, jadi nggak perlu malu ataupun sungkan. Di sini kita sharing, insya Allah semoga bermanfaat buat kamu dan kalian semua yang hadir di sini ya. Sekarang di sini ada pertanyaan pertama nih, Bang Dika, boleh direspon ya. Jadi pertanyaannya gini ya, kalau Kak boleh tahu proses Kak Dika selama ini sampai sekarang membutuhkan waktu berapa tahun nih dari 0 sampai sekarang? Silakan Kak Dika, boleh direspon pertanyaan dari Rosalia. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab nih, Bang Dika? Mau Langsung jawab. ditampung, langsung jawab boleh. Langsung jawab aja Bang Dika ya. Oke, ya. Disilakan Bang Dika. Baik, terima kasih untuk Rosalia ya untuk pertanyaannya. Jadi boleh tahu proses Kak Dika selama ini sampai sekarang membutuhkan waktu berapa tahun? Bicara tahun, tadi saya sudah menyinggung sedikit, yakni saya mulai dari tahun 2017 awal, tepatnya itu di Januari, dan usaha di KKR itu saat itu benar-benar start from zero. Artinya kita tidak ada pendanaan, kita hanya menggunakan modal yang ada, sehingga tujuan kita adalah bisa mengembangkan bisnis yang benar-benar dari start from zero, itu kita kembangkan potensinya. Nah, kalau bicara tahun berarti kalau dari 0 sampai sekarang sudah masuk ke 4 tahun ya. Kalau sudah 4 tahun berarti sudah waktunya memang di scale up. Tadi makanya sesuai request dari panitia dan juga teman-teman, saya menyampaikan tentang materi scale up karena usaha ini sudah berjalan lebih dari hampir 3 sampai 4 tahun. Oke, sudah dijawab ya. Boleh saya bertanya? Boleh Mbak Bapak. Dia? Mbak Dia, Pak Mei. Ya, Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Mei. Ya, Mas Dika, saya ingin Mas Dika, tadi kan saya lihat Mas Dika tuh seorang pegawai ya. Ya, awalnya pegawai Ya, Pak. jadi Betul. mungkin Mas Dika bisa kasih titik balik atau motivasi atau ada suatu hal apa sehingga Mas Dika itu memutuskan enaknya jadi wirausaha loh gitu. Wah. Dibanding jadi pegawai. Nah, jadi pertanyaan 2 nih Mas, berkelanjutan ya. Siap. Oke Pak, siap. Berkelanjutan. Nah, kemudian ini kan Mas Dika kan usahanya di bidang laundry ya Mas ya? Iya. Nah, dasar apa sebenarnya bisnis banyak ya Mas ya? Kenapa memutuskan di bidang laundry? Apakah memang ada pengalaman sebelumnya ataukah karena hobi ataukah memang jiwa sosial mau menolong? Itu kan tentu ada titik-titik baliknya nih kenapa begini gitu Pak. Betul Pak. Nah, mungkin cerita Mas Dika atau pengalaman Mas Dika ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kenapa sih titik balik menjadi wirausaha? Apakah menolong orang, Pak ini? Nah, kita jadikan motivasi terutama bagi saya, Mas. Terima kasih, Mas Dika. Siap, terima kasih Pak Mei atas pertanyaannya. Izin langsung menjawab ya. Jadi kalau untuk sebuah motivasi ya Pak, saat masih bekerja sebagai karyawan, waktu dulu tahun 2016 hingga 2018, saya memang saat memulai di KKR pun masih sebagai part-timer ataupun side job. Artinya tidak langsung terjun bebas menjadi seorang wirausaha. Nah, mengapa hal itu saya lakukan? Karena saya ingin mencari pertama pengalaman, kedua experience dari belajar para atasan. Artinya pasti ketika para atasan sudah menjadi seorang atasan, mereka tahu bagaimana caranya memimpin ataupun menjadi leader di setiap departemen ataupun di divisinya masing-masing. Nah, kedua, setelah saya memikirkan usaha ini seperti ini Pak contohnya. Pada saat saya mulai di 2017, memang awal-awal usaha hanya berjalan sedemikian usaha. Artinya prosesnya step by step. Namun ternyata ketika bersyukurnya alhamdulillah diizinkan untuk serius di usaha juga, artinya konsisten, ternyata usaha ini membuka peluang yang cukup banyak. Saya sering beriklan di media sosial, saya kemudian sering ikut di pameran, ataupun saat lagi libur kerja, saya banyak ketemu dengan komunitas, ternyata membuka peluang usaha ini menjauh lebih tinggi potensinya. Bahkan pada saat yang menjadi dilematis, katakanlah pada saat itu adalah ketika income pendapatan usaha melebihi gaji. Artinya itu menjadikan, waduh ini mau kemana ya usaha ini, apa saya mau fokus di kerja ataupun fokus usaha. Nah ternyata semakin dijalani, ternyata potensinya makin besar di usaha. Saya ingat sekali waktu itu pengen diangkat menjadi karyawan tetap, namun saya memfokuskan untuk bagaimana caranya
fokus ke usaha. Jadi saya secara tidak langsung tidak mengiyakan, namun saya tidak membohongi diri saya untuk bekerja sekaligus berwirausaha. Takutnya nanti saat saya bekerja, saya malah curi-curi waktu, saya malah membohongi diri saya sehingga saya tidak fokus di pekerjaan saya yang sudah diamanahkan. Jadi mohon izinkan saya untuk berwirausaha dan mohon doakan supaya semoga saya bisa lebih baik gitu. Dan dari situ HRD ternyata melihat ada orang yang mau berpotensi dan juga mereka jujur, daripada mereka diangkat jadi karyawan tapi ternyata mereka tidak fokus. Tujuannya HRD pada saat itu ataupun atasan memilih menjadi karyawan tetap adalah karena kita punya potensi, tapi daripada kita membohongi diri kita, ya sudah, artinya itu menjadi suatu kekurangan buat diri kita juga, dan juga kemunduran, bisa jadi kemunduran buat perusahaan karena kita tidak jujur dalam menyampaikan hal tersebut. Itu Pak untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua tadi, mengapa memilih laundry dari sekian banyaknya usaha? Terima kasih Pak, ini pertanyaan yang unik menurut saya karena banyak usaha, betul. Banyak usaha, banyak potensi, dan mengapa saya memilih usaha laundry? Karena melihatnya pada saat itu usaha laundry itu lebih ke arah yang hanya kiloan Pak. Banyak di setiap gang, di sudut kota ataupun dimanapun sudah pasti kita temukan usaha laundry kiloan. Namun di KKR sendiri ini bergerak di bidang jasa laundry satuan, arti kebersihan yang dihitung secara satu. Kalau misalkan laundry kiloan itu bisa dibilang pasarnya sudah jenuh ya. Artinya siapapun bisa membuka dan siapapun bisa melihat bahwa banyak sekali usaha laundry kiloan. Tapi di usaha laundry satuan ini ternyata ketika saya berjalan, wow, ternyata banyak potensinya. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang pengalaman jauh lebih besar, kemudian dipanggil sama perusahaan. Ketiga, saya juga bisa sharing sama-sama pelaku usaha ataupun mereka punya ruko, ya tadi contohnya seperti Mamisan, Top Fitness, dan juga Presiden University, ya banyak Pak contohnya seperti itu. Artinya selain sisi social entrepreneurship-nya juga, saya juga di sini bersyukur mempekerjakan beberapa teman-teman yang putus sekolah. Dan juga mereka seperti anak yatim ataupun mereka yang keterbatasan dari pendidikan. Artinya mereka sangat sulit bekerja, baik itu di warung ataupun mereka ke pabrik apalagi ya karena keterbatasan pendidikan, sehingga bersyukur dari usaha laundry ini kita bisa mempekerjakan. Karena usaha laundry jujur tidak terlalu susah, asal mereka mau belajar, mau sungguh-sungguh, artinya mereka bisa mengikuti pelajaran ataupun cara yang sudah kami berikan. Gitu sih Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Dika, sangat inspiratif sekali ya. Semoga pengalamannya menambah wawasan bagi kita semua ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Baik, amin. Terima kasih Pak Mai sudah meluangkan waktu untuk buka question juga ya. Jawaban Kak Dika emang keren banget sih, sumpah. Semoga yang tadi Kak Dika sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Baik, tadi kan yang pertanyaan pertama itu dibuka sama Kak Rosalia ya, dari CGC Business School Cibitung. Nah, untuk Kak Rosa, selamat ya, karena Anda telah mengajukan pertanyaan, jadi kamu berhak dapatkan. Oke, nanti bisa via Dana atau GoPay ya untuk transferannya. Seperti itu. Selamat ya Kak Rosa, semoga pertanyaan tadi udah dijawab dengan baik dan bisa menjadi inspirasi Kak Rosa ke depannya. Terima kasih. Dan sekarang kita mau lanjut nih pertanyaan kedua. Tapi saya saranin banget untuk tetap lower hand ya utamanya. Oh, banyak sekali. Saya buka untuk Kak Ida Darmila, bisa untuk di off kamera, silakan, nggak apa-apa. Kak Ida Darmila. Baik Kak, apa sudah ada suaranya? Oke. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Darmila. Saya dari STIE Dharma Agung di Cikarang. Pertanyaan saya, dari perjalanan bisnis Kak Dika hingga sekarang, ada gak sih hal yang sulit? Kasih sayang yang tiada dan jika ada, lalu bagaimana? Cinta atas segala kesalahan Bunda dan Bapak. Kalau suka marahi semata-mata untuk nasihat kamu supaya kamu berkata dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Silakan ibu-ibunya, bapaknya, silakan. Mohon doanya, iya.
sekarang dia nggak kayak gitu. Halo, Kak Ida. Iya, Iya, boleh. Tadi ada sedikit gangguan ya suaranya. Boleh diulangi pertanyaannya yang lebih jelas, silakan. baik. Iya. Dari perjalanan bisnis Kak Dika hingga sekarang itu pernah nggak sih mengalami hal sulit? Lalu jika pernah ada, bagaimana cara Kak Dika untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, bagus banget nih pertanyaannya Kak Ida Darmila. Halo, salam kenal ya. Kak Ida Darmila dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung ya. Oke, Kak Ida, Bang Dika, ini ada pertanyaan keren banget nih dari Kak Ida ya. Yaitu dari perjalanan bisnis Kak Dika, gimana nih cara ngatasin masalah bisnis nih? Mungkin ada masa-masa ngedown tuh gimana ngatasinnya? Silakan direspon ya, Bang Dika. Baik, langsung ya Kak. Berarti terima kasih untuk Kak Ida Darmila dari STI Dharma Agung untuk pertanyaannya. Luar biasa ya. Artinya perjalanan bisnis itu pasti ada. Sampai saat ini pun kita masih menjalankan bisnis ini. Jadi bersyukur selama 4 tahun menjalankan bisnis itu, kalau boleh cerita masa sulitnya, kurang lebihnya seperti ini. Pada saat bisnis kita down, contohnya ya, kalau boleh dibilang bisnis itu sedang fase naik dari 2017, yang saya sampaikan tadi, kita melakukan scale up, kita melakukan promosi yang rutin ke berbagai sosmed ataupun influencer juga, saya juga bekerja sama. Namun, kita sama-sama merasakan juga saat pandemi berlangsung. Ya, siapa yang tidak merasakan ya saat pandemi berlangsung di tahun 2020, bulan Februari masuk Maret, kita sama-sama merasakan era pandemi. Artinya masuk era ke pandemi itu gini, pada saat bisnis lagi naik, tidak ada hambatan. Contohnya, dulu waktu ingat banget pas pandemi berlangsung, itu kita lagi melayani satu customer. Namun ketika ada informasi dari pemerintah bahwa pandemi sudah mewabah di Indonesia, waduh, semua schedule dalam waktu 1 minggu ke depan kita reschedule ataupun hampir kita batalkan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa langsung datang ke customer. Kita worries, kita khawatir, kita takut kita yang bawa virus ataupun mereka yang punya, mohon maaf, mungkin ada virus di sana, sehingga kita antisipasi banget gitu kan, kita khawatir. Dan yang terjadi di fase down itu apa? Kita bingung mikir bayar kontrakan, bukan kontrakan sih, waktu itu saya sewa toko, kemudian saya harus mikir bayar tim bagaimana, kemudian nanti operasional gimana. Tapi ya bersyukur karena kita punya safe funding ataupun profit yang kita simpan, sehingga setidaknya dalam waktu beberapa bulan kita bisa jaga tim kita, minimal kita tidak keluarkan, karena kita pikir kalau kita keluarkan nanti mereka bekerja di mana. Dan pada saat itu orang lagi masa defisit people, lagi masa pengurangan betul-betul, sehingga ya akan sangat kasihan gitu. Ya sudah, dari saat itu kita belajar bagaimana caranya pun dalam kondisi apapun kita harus tetap survive, kita harus tetap bangkit dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah atas izin Allah juga sampai sekarang kita masih beroperasional dan berjalan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, alhamdulillah. Sudah puas ya Kak Ida ya untuk jawaban dari Bang Dika ya? Sudah Kak, terima kasih. Sudah ya. Oke. Semoga nanti terinspirasi dari Bang Dika nih. Jangan cepet ngedown ya ketika lagi mau buka usaha nantinya. Oke, selanjutnya teman-teman mohon maaf tadi yang udah pertanyaan di chat box, kita dahului dulu ya setiap pertanyaan yang lower hand seperti itu supaya lebih jelas ya. Baik, ini untuk Ida sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya dan selamat untuk Ida berhak mendapatkan produk kaos polos by Caraka T-shirt. Yeay, congratulations Ida. Oke, semoga nanti jawabannya berguna ya. Oke, nanti ini saya lanjut untuk membuka sesi pertanyaan ketiga. Silakan ya, yang mau untuk pertanyaan ketiga lower hand yang paling cepat. Oke, di sini yang paling cepat dari Pak Iman Hernawan ya. Ya, halo. Oke, waalaikumsalam Bapak Waalaikumsalam Iman. Bapak. Ya, sehat teman-teman semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Silakan Pak. Pak Iman.
Karena gini, beberapa teman itu kan pada saat akan memulai bisnis itu biasanya mengalami kebingungan gitu kan. Saya harusnya bisnis apa sih gitu kan. Padahal berteman sudah banyak, kemudian mungkin link-link yang memiliki potensi bisnis juga sudah ada, tetapi bingung untuk memulai bisnisnya itu apa sih gitu kan. Karena banyak juga orang yang punya dana, tapi pada saat dananya sudah terkumpul nih, dana mau dikemanakan nih, kalau mau buka bisnis apa nih kira-kira kan gitu. Nah, ada nggak kira-kira masukannya gitu kalau misalnya terjadi permasalahan seperti itu? Itu saja dulu kalau saya. Terima kasih. Baik, baik. Pak Iman, Baik, keren Pak. banget pertanyaannya. Silakan Bang Dika boleh langsung direspon pertanyaan dari Pak Iman ya. Baik, Kak Dea, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Iman. Jadi seputar cerita ya Pak ya, tentang ketika kita punya bisnis ataupun pengen punya bisnis, kita sudah punya dana, dan kemudian bisnis apa yang akan kita buka ataupun akan kita jalankan. Kadang kita memang suka dilema ya Pak, ataupun kita merasa, aduh bisnis yang kita jalankan oke nggak nih? Bisnis yang kita jalankan profit nggak nih? Kira-kiranya ke depannya bagaimana? Nah, saya juga pernah Pak, punya teman yang saya sharingkan seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi, pertama, ketika misalkan si A, teman saya membuka usaha tersebut, kira-kira kamu sudah seberapa besar hatinya terhadap bisnis tersebut? Kalau mohon maaf ternyata masih setengah-setengah, kira-kira saat nanti setengah-setengah, dana yang sudah kamu keluarkan, sudah kamu anggarkan, kira-kira nanti kamu kalau bisnisnya nggak jalan nyesel nggak? Gitu. Kalau misalkan nggak nyesel, berarti itu adalah dana yang kamu anggarkan untuk belajar, tapi tidak untuk berbisnis secara total. Namun ketika kita sudah berbisnis, kita sudah ketemu dengan idenya, dengan banyaknya ide yang masuk ya Pak, contohnya ya, kita sharing sama teman, kita ikut webinar, seminar, kita ketemu sama potensi-potensi usaha, ataupun kita franchise sama orang, dan ketemu ide yang masuk. Ketika kita sudah menemukan potensi bisnis, memang saran saya pada saat awal itu fokus dan terjun. Karena ketika kita fokus dan terjun, kita akan tahu Pak, di situ kita bisa melihat potensinya, kemudian kita bisa melihat pasarnya, bisnisnya, jadinya kita tidak dikhawatirkan untuk setengah-setengah. Maka seringkali orang itu banyak jatuh ataupun gagal karena mereka tidak konsisten terhadap bisnis yang mereka jalankan pada saat di awal. Kadang mikirnya memang secara siklus seperti ini Pak. Bisnis di awal itu bagus, meningkat karena orang baru pada beli, orang baru pada order. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga bisnis mulai turun. Karena apa? Pasarnya jenuh. Kemudian orang udah mulai jarang order sehingga mikir, ah bisnis gua kok stagnan gitu ya, bisnis saya kok gini-gini aja gitu. Ternyata disitulah waktunya kita inovasi, waktunya kita banyakin konten, banyakin ide baru, sehingga itu bisa jadi peluang bagaimana caranya meningkatkan bisnis ketika lagi down gitu. Itu sih Pak untuk sharing dari saya kurang lebihnya. Oh iya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi pengusaha yang sukses seperti Dika gitu. Amin ya Allah Pak, saya doakan semoga sama-sama bisa belajar. Terima kasih Pak Iman untuk pertanyaan. Sehat selalu untuk semuanya. Amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya. Ini keren banget ya. Semoga apa yang disampaikan bisa terinspirasi untuk kalian semua ya. Oke, Amin. tadi pertanyaan Pak Iman itu adalah pertanyaan ketiga ya teman-teman. Jadi saya lanjut untuk pertanyaan keempat. Sekali lagi ya. Untuk pertanyaan keempat ini di lower hand. Oke, sekarang udah ada di sini Putri Maulita. Oke, mohon maaf, sorry. Ini duluan dulu ya, Cindy Marcella Edri. Sorry. Cindy Marcella Edri ya. Silakan perkenalan diri Cindy Marcella Edri. Nama lengkap, ya nama universitas atau lembaga instansi pekerjaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcella Edri dari STIGC Business School Cibitung. Kebetulan saya ini dari karyawan swasta, tapi saya punya bisnis waktu sekolah ya. Itu tuh saya pernah jadi reseller dari teman saya juga, dia kayak jualan produk kosmetik gitu. Nah, itu tuh awal-awal kan kayak benar tadi yang kayak Bang Dika ngomong, di awal memang banyak banget nih yang beli, tapi di pertengahan tuh pasti kayak ada goncangan gitu kan, kayak
pembeli itu bosan. Nah, akhirnya saya berhenti, terus saya mulai mencoba memulai bisnis baru, yaitu berjualan kerudung waktu itu. Nah, sama halnya kayak yang sebelumnya, saya ini pertamanya juga kayak gitu, banyak yang beli awal-awal, terus selanjutnya saya mikir kayak banyak banget nih saingan, jadi saya males gitu ya, kayak apa saya kurang atau apa kayak gimana gitu. Sebenarnya sih saya mau nanya kayak gini, bagaimana sih kita cara konsisten gitu biar kita tetap ngelakuin usaha kita tuh dengan benar gitu loh, Kak. Makasih. Oke, Baik. baik. Baik, ini dari Cindy Marcella ya, satu alma mater lagi nih, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI, cabang Cibitung ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Dika nih. Keren banget. Tadi sih aku dengar cerita ya, dari reseller kosmetik, terus sempat jual kerudung juga nih ya, biar nggak jatuh bangun nih Bang Dika. Ya. Kasih tips Cindy supaya konsisten nih sama usahanya, supaya nantinya berjalan dengan lancar. Silakan jawabannya, Kak Dika. Baik, terima kasih ke Cindy Marcella ya untuk pertanyaannya, yakni bagaimana cara konsisten untuk melakukan usaha dengan benar. Jadi usaha itu tidak serta-merta memang hanya hot di awal ataupun banyak permintaan di awal. Memang secara buka usaha itu pada saat awal ada dua potensi yang akan muncul. Pertama, rasa penasaran customer. Kedua, rasa kepo mereka. Penasaran sama kepo memang nggak jauh beda. Tapi penasarannya ini begini contohnya. Penasaran misalkan Cindy. Cindy awalnya jualan kosmetik. Kebanyakan market itu karena kenapa bisa awal-awal doang mesen, karena marketnya itu bisa dibilang dari teman-teman ya. Pertama dari hanya teman-teman saja. Kedua, ketika teman-teman sudah membeli produk Cindy, artinya mereka merasa ya sudah produk Cindy ternyata seperti ini, kemudian kualitasnya seperti ini, ataupun produknya sudah tahu, misalkan rasanya begini untuk makanan ataupun fashion ya, tadi sampai dibilang fashion mungkin model, dari mungkin warnanya hanya seperti itu. Nah, saran saya ketika untuk melakukan konsisten, secara marketing, saya pernah baca suatu kutipan, the real marketing is not your friend but is your stranger customer. Artinya, kalau kita mau memasarkan produk, itu jangan fokus ke teman-teman kita saja. Karena kalau teman-teman kita biasanya beli berdasarkan apa? Berdasarkan rasa penasaran, kedua berdasarkan rasa ingin support. Artinya, wah, Kak Cindy lagi usaha nih, ya udahlah kita support dengan menganggarkan sekian uang yang kita punya untuk mensupport usaha mereka. Selebihnya belum tentu mereka ingin support lagi gitu. Biasanya seperti itu. Maka saran saya, dan begitu pun saya menjalankan di Care, jujur, di Care ini secara 90% itu total customer adalah the stranger customer, artinya bukan orang yang tadinya kenal. Jadi secara market kita tidak pernah jenuh. Jadinya apa? Bagaimana cara membuka market tersebut? Ya, ini kita sering pasang iklan, kita sering beriklan di Google, Instagram, ataupun Facebook, ataupun kita mengendorse influencer mungkin ya dengan budget yang kita sudah miliki. Karena apa? Supaya bisa membuka traffic ataupun jalan dari orang yang tidak kenal menjadi kenal sama usaha kita. Karena seringkali kita hanya menjual ke teman-teman kita saat mereka sudah butuh atau saat mereka sudah merasa suka sama produk kita, ya sudah, mereka sudah tidak ingin order lagi. Tapi kalau marketnya baru, orang-orangnya baru, itu kan mereka jadi rasa penasarannya tumbuh, dan banyak banget orang yang tidak kenal kita jadi kenal kita. Jadi gitu, intinya pelajari, kuasai marketing yang tadinya mereka nggak kenal jadi kenal kita. Gitu Kak Cindy. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat membantu. Ya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih ya Cindy Marcella. Semoga nanti kamu, aku doain juga ya, usahanya lancar, bisa ngikutin jejak Kak Dika ya. Amin. Amin. Oke, karena Kak Cindy udah berpartisipasi, memberikan pertanyaan keren, jadi Kak Cindy berhak mendapatkan kaos polos by Cara Kata Shirt. Yeay, congratulations Kak Cindy Marcella. Oke, next question kita akan buka pertanyaan lagi. Ini untuk pertanyaan keempat ya. Ini ada pertanyaan, ayo lower hand silakan teman-teman. Oke, ini aku pilih ya. Jadi di sini ada Febianti Valentina. Silakan perkenalan diri dari universitas atau lembaga pekerjaannya mana dan pertanyaannya apa. Silakan.
Ya, silakan. Febianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Febianti Valentina dari STI GC Business School Cabang Bogor. Ingin bertanya untuk bagaimana cara mengatur sistem keuangan untuk pengusaha online shop menurut dari pengalaman Kak Dika sendiri. Terima Oke, kasih. baik, sama-sama. Oke, Febianti dari Gici Bogor ya. Wow, Ya, senang banget deh hari ini aktif banget ya mahasiswa Gici. Salam kenal ya Febianti untuk dari Bogor nih. Pertanyaannya tadi ya, gimana cara mengelola keuangan ya? Ya. Oke, bagaimana cara mengelola keuangan dari usaha ya, Kak Febianti ya? Iya. Oke, bisa tolong direspon. Untuk online shop ya, Kak? Online shop, oke. Kalau Online boleh shop tahu, ya. Oke, online silakan. shopnya usaha apakah di bidang apa produknya? Bidang ini jadi sandal high heels untuk wanita. Oke, high heels ya, berarti sepatu ya? Ya. Oke, oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya Kak Febianti ya. Jadi kalau boleh bicara sepatu, saya dulu juga sebelum mulai di Kaker, saya tadi cerita juga ke KDA sebagai moderator, saya juga memulai sebagai seorang reseller sepatu. Jadi awalnya saat saya memulai usaha fokus ke sepatu itu, saya memasarkan juga di online, tentu saja, karena online itu merupakan salah satu pemasaran yang tepat dan juga cepat. Nah, bagaimana cara mengelola keuangan online shop? Jadi seperti ini, kalau online shop kita bagi lagi kedua Kak, online shopnya itu dia punya toko atau tidak. Seringkali orang berpikir kalau online shop itu modalnya hanya marketplace saja, padahal bukan. Marketplace itu adalah wadah ya. Marketplace itu adalah tempat, market itu pasar, place itu tempat. Jadi kalau di marketplace itu juga selain kita dikasih tempat sama Tokopedia contohnya ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Secara contoh, kita juga dikasih kelebihan. Kelebihan yang kita pilih apa? Di situ ada fitur iklan, di situ ada fitur produk post, atau di situ juga ada fitur yang namanya produk unggulan. Nah, ketika kita sudah tahu poin-poin tersebut, maka kita harus bisa mengelola keuangan tersebut. Artinya, ketika ada pemasukan, ya, kita bisa alokasikan untuk budgeting iklan di Tokopedia, bisa Shopee Ads, Tokopedia Ads, itu di online shop ya. Online shop itu berarti kan pemasaran secara online, artinya bukan cuma di marketplace juga. Contohnya, kakak bisa menjual di Instagram. Instagram itu kan sebagai social media place, platform. Nah, di sosial media seperti Instagram, itu ada fitur iklan. Contohnya nanti bisa di-boost dengan yang namanya beriklan dari Instagram ataupun Facebook. Nah, bagaimana cara mengelola keuangannya? Pertama, sesuai dari poin yang tadi saya sampaikan pada saat pembahasan, yakni bagaimana pengelolaan keuangan. Cash in di sini artinya pemasukan. Jadi kakak tahu pemasukannya berapa saja dari setiap income yang masuk. Contohnya penjualan sepatu high heels tipe A, tipe B, sampai ke tipe selanjutnya yang kakak jual pokoknya di online shop kakak. Kedua, di data setiap pemasukan harian, mingguan, bulanan. Nah, setelah kakak bisa mendata ya setiap pemasukan secara rutin minimal, maka nanti kakak akan tahu pendapatan dalam satu hari berapa, satu minggu berapa, hingga dalam waktu 1 bulan. Nah, itu baru di cash in ya. Kemudian di cash out untuk masa pengeluaran, nanti kakak tahu ternyata untuk pengeluaran apa saja, modal. Modal untuk beli sepatunya berapa. Kemudian nanti ekspedisi ongkirnya bagaimana, apakah gratis ongkir kah, ataupun ongkirnya dari kita atau dari customer, tergantung dari promo yang kakak berikan. Mungkin ada promo dari marketplace, ataupun promo dari kakak tersendiri ya. Yang ketiga mungkin nanti kakak menggaji diri kakak sendiri. Kalau misalkan kakak masih seorang mandiri ya, ataupun nanti punya tim, nanti bisa menggaji tim. Anggarkan untuk itu. Kemudian nanti juga ada seperti namanya fixed dan variable cost ya. Kalau variable cost berarti contohnya kakak menganggarkan untuk packagingnya, kemudian kemasannya, ataupun nanti ada bonus-bonus yang mungkin kakak mau ngasih free tali sepatu kah, atau free apapun ya, itu bisa dianggarkan. Intinya sesuai saran ataupun apa yang tadi kita bahas bersama, ya ini fokus ke cash in dan juga cash out, dan juga buat laporan keuangan. That's all untuk kita mulai dari yang sederhana ya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dika untuk penjelasannya. Sama-sama, semoga membantu.
Baik, terima kasih banyak ya Kak Febianti dari Gici Bogor nih. Keren banget ya. Semoga membantu jawaban dari Bang Dika. Nah, karena Kak Febianti ini udah aktif bertanya nih dengan keren banget ya pertanyaannya ngelola keuangan online shop. Jadi Kak Febianti berhak mendapatkan hadiah. Oke, jadi selama Kak Febianti nanti mendapatkan cash wallet sebesar Rp50.000. Congratulations Kak Febi. Makasih, Oke, Kak. semoga berguna ya untuk hadiahnya. Baik, teman-teman terima kasih banyak nih atas partisipasi kalian untuk pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan kalian tuh tadi benar-benar keren banget. Semoga bermanfaat juga, saling sharing ilmu juga ya Bang Dika ya. Ya, Supaya sama-sama. nanti ilmunya juga bisa insya Allah jadi ladang pahala juga. Oke, Amin. teman-teman mohon maaf nih, tapi untuk sesi Q&A-nya ini kita selesaikan dulu karena keterbatasan waktu juga. Jadi kita habis ini ada sesi selanjutnya ya. Oke, jadi untuk sesi selanjutnya. Ini belum apa? Oke, selanjutnya teman-teman kita ada games nih. Ini seru banget ya. Tolong kalian pada stay laptop atau handphone karena di sini gamesnya itu keren banget juga. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk gamesnya. Oke, jadi di sini kita ada jenis gamesnya ini ada 2 teman-teman ya. Yaitu yang pertama itu ada benar atau salah ya. Kalian pilih nih, itu ada pernyataan, nanti kalian jawab itu benar atau salah. Keduanya itu ada tebak kata. Kayak gitu ya. Oke, di sini kita ada hal teknis dalam gamenya. Perlu teman-teman perhatiin ya. Jadi kita kan ada 2 jenis game ya, dan satu jenis game ini ada 3 orang pemenang. Dan keputusan pemenang ini benar-benar final ya, dan nggak bisa diganggu gugat dari panitia. Kayak gitu. Sudah cukup jelas ya teman-teman? Baik, langsung aja. Di sini kita ada games pertama, yaitu benar atau salah nih. Ya. Di sini aturan gamesnya saya jelaskan dulu. Jadi peserta diharuskan menyimak setiap pernyataan yang diberikan oleh saya sebagai moderator. Kemudian peserta harus menebak apakah pertanyaan tersebut benar atau salah. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya? Bisa kita mulai ya. Baik, di sini kita ada. Oke, untuk lower hand-nya bisa diturunin dulu ya teman-teman ya. Oke, nanti kalian bisa untuk pernyataan pertama ya. Baik, di sini pernyataan pertama saya langsung mulai aja, yaitu UMKM adalah pilar terpenting terhadap perekonomian Indonesia. Silakan ketik jawaban teman-teman chat box ya. Nanti jawaban tercepat dan tepat itu adalah pemenangnya. Silakan teman-teman. Udah mulai dibuka ya. Oke, jadi di sini saya mendapatkan pertanyaan yang paling betul dan paling cepat itu jatuh kepada Arif Darmawan. Congratulations. Oke, jadi jawaban Arif Darmawan ini betul ya. Kenapa UMKM pilar terpenting? Saya jelaskan sebentar aja. Jadi kenapa terpenting? Karena menurut siaran pers Kemenko Perekonomian pada tanggal 5 Mei 2021, UMKM ini sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Karena memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai di 8,573,89 triliun rupiah. Wow. Oke, jadi di sini benar ya jawabannya, pernyataannya benar. Selamat karena Arif sudah betul. Jadi Arif nanti berhak dapat kupon beli 1 gratis 1 by Kekes untuk dessert box kekiniannya. Yeay, congratulations Arif. Selamat ya Arif Darmawan ya. Oke.
Bisa langsung difokuskan layar monitornya ya, teman-teman. Oke, pernyataan kedua yaitu tidak perlu membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Saya buka pertanyaan tercepatnya dari sekarang. Silakan, teman-teman. Jauh. Please, Kak. Oke, di sini jawaban tercepatnya itu oke, jawaban betul dan paling cepat saya umumkan, siap-siap ya. Jadi jawaban tercepat dan tepat jatuh kepada Rizka Rahmawati. Congratulations. Oke. Jawaban ini tadi salah ya. Kenapa nih Kak? Salah karena ada kutipan dari Akurat ID. Ketika menjalankan sebuah usaha, tentu membutuhkan semua modal untuk mengembangkan usaha. Karena modal yang dapat memberikan peluang untuk sukses ya teman-teman ya. Jadi walaupun nominal kecil, tetap harus butuh modal untuk usaha. Seperti itu. Nah, karena Rizka sudah betul nih menjawabnya, jadi Rizka berhak mendapatkan e-coupon beli 2 gratis 1 by Caraka Fashion. Congratulations ya Rizka. Oke, nanti bisa beli 2 gratis 1 nih couponnya ya. Oke, baik. Congrats Rizka, dan sekarang kita lanjut ada di pernyataan ketiga. Boleh nih stay di monitornya teman-teman ya, biar lebih fokus ya. Oke, pernyataan ketiga saya bacakan dulu. Siap-siap ya, jarinya langsung nih di chat box yang tercepat kita pilih. Oke, pernyataan ketiga adalah usaha rumahan tidak perlu surat izin usaha. Silakan yang tercepat di chat box jawab ya. Jawaban tercepat dan tepat itu pemenangnya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita udah nemu pemenangnya nih. Jawaban tercepat dan juga paling betul ya, itu jatuh kepada Dede Chandra. Congratulations. Wah, keren banget ya. Oke, selamat ya Kak Dede Chandra ya. Nih, kenapa benar jawabannya? Ya, pernyataan tersebut itu salah. Kenapa Kak salah? Karena gini ya, meskipun usaha itu udah berskala kecil, tapi kita harus mengurus perizinannya yang disebut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga SPPIRT. Jadi nggak bisa ya teman-teman kalau usaha rumahan nggak perlu surat izin usaha, tetap harus diurus. Ya, jadi ini pertanyaan salah. Congrats ya, dan karena Kak Dede Chandra ini udah betul menjawab pertanyaannya, jadi Kak Dede berhak mendapatkan yeay, congratulations ya. Kakak Dede Chandra ya. Oke, baik. Di sini kan udah ada pemenangnya ya. Berarti kita langsung ke jenis games kedua, tebak kata. Oke, teman-teman ini benar-benar harus fokus, harus teliti banget ya. Karena kalau kalian nggak teliti, kalian nggak akan bisa nemu jawabannya. Saya sebutkan dulu ya. Jadi aturan gamenya ini, saya sebagai moderator akan memberikan pernyataan dan beberapa huruf sebagai petunjuk. Kemudian pesertanya diharuskan menjawab dengan cepat dan tepat sama ya pada chat box. Pokoknya kita lihat yang paling atas, yang paling benar gitu ya, yang dimaksud untuk menjadi pemenangnya. Siap semuanya ya? Ready ya? Oke. Petunjuknya ya. Oke, ini kita langsung yang ke pertama. Boleh disimak baik-baik ya, difokuskan. Petunjuk pertama yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi terkait sebuah produk dan dapat mempengaruhi minat beli calon konsumen. Oke, di sini kita punya clue yaitu ada di 7 huruf ya, dan ada double O di setiap tengah-tengahnya. Siap ya? Oke, jadi pemenangnya di sini kita sudah mendapatkan pemenangnya ya, yang paling atas jawabannya paling betul.
Oke, coba ya, cek dulu ya teman-teman. Oke, oke ya. Oke, sekarang kita kunci jawabannya ini jatuh kepada pemenangnya. Congratulations Kak Mita Wujana. Yeay, ya betul ya. Jawabannya itu promosi gitu. Jadi kita harus promosi kalau kita punya produk dan tepat produk ya seperti itu. Supaya nanti customer pun bisa tahu nih produk kita ini apa. Dan karena Kamista ini betul, jawab pertanyaannya Kamista berhak mendapatkan e-kupon beli 2 gratis 1 by Caraka T-shirt. Yeay, congratulations Kamista ya. Semoga nanti hadiahnya berguna. Amin. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke games pertanyaan kedua ya, petunjuknya nih. Wow, oke. Saya langsung sebutkan aja. Di sini adalah petunjuknya. Boleh disimak baik-baik teman-teman ya. Saya monitornya. Pembayaran yang memiliki batas waktu dan dilakukan secara berkala disebut. Silakan jawaban tercepat di chat box cepat dan tepat. Ayo silakan. Kita tunggu ya. Cluenya di ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita udah punya pemenangnya nih teman-teman. Deg-degan banget nggak sih? Siapa ya yang kira-kira betul paling cepat tadi? Soalnya banyak banget yang masuk chatbox, suka banget sama antusias kalian ya. Tapi maaf ya, pemenangnya cuma satu. Di sini pemenangnya adalah Kak Astriani. Yeay, congratulations. Ya, betul. Jawabannya cicilan teman-teman ya. Jadi cicilan itu adalah pembayaran yang memiliki batas waktu secara berkala ya. Nyicil, oke. Jadi di sini karena Kak Astriani ini udah betul, jadi Kak Astriani di sini mendapatkan hadiah kupon beli 1 gratis 1 by Keke di Kakers ya untuk di setbox milenialnya. Oke, congrats ya Kak, semoga berguna ya. Baik, di sini keren banget kalian semua udah jawabnya cepet, tepat ya. Oke, baik. Di sini kita ada yang terakhir ya, bikin greget juga nih teman-teman. Saya sebutkan, tolong kalian simak baik-baik nih. Yang paling cepat itu hadiahnya di sini keren banget ya. Lanjut, terakhir di sini petunjuk ketiga adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dengan baik, tepat, serta dapat meminimalisir biaya, waktu, dan tenaga disebut. Silakan jawabannya pada chat box ya. Wow, ini ada 9 huruf ya, ada huruf I, S, dan N cluenya. Oke, di sini jawaban tercepatnya oke, banyak sekali. Wow, antusiasnya luar biasa. Oke, kita sudah punya pemenang tercepatnya ya. Oke, di sini kita akan mengumumkan pemenangnya adalah congratulations for Kak Febianti. Yeay! Congrats ya Kak. Jadi jawabannya betul ya, efisiensi. Tadi Kak Febianti sudah duluan ya, tepat dan juga cepat. Dan karena Kak Febianti udah keren banget nih jawab pertanyaannya, jadi Kak Febianti mendapatkan kupon beli 2 gratis 1 by Caraka T-shirt. Yay. Oke, congrats ya Kak Febianti ya. Semoga hadiahnya ini berguna banget ya. Karena Caraka T-shirt ini keren banget dan juga yang tadi Kekes ini udah di setbox milenial banget. Baik. Terima kasih banget yang tadi sudah jawab untuk pertanyaannya ya. Keren banget, antusias kalian. Semoga berguna pertanyaannya untuk ilmu kalian juga. Oke, baik. Dan ini selanjutnya karena kalian udah tadi tebak kata juga ya, udah benar atau salah juga. Di sini saya kembalikan kepada host. Terima kasih partisipasinya untuk game ya. Silakan Kak Ridwan, saya persilakan untuk melanjutkan acara. Ya, terima kasih Kak Dea. Suaranya oke.
Terima kasih buat para pengisi acara seperti Bang Dika dan juga untuk Bapak pimpinan cabang seperti Pak Aldi, dosen pemilik seperti Pak Mei dan juga ketua semua karena iya Mas. Ya, terima kasih karena buat para peserta yang sudah hadir. Untuk acara selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk para peserta diharapkan untuk aktif semuanya ya. Masih kecil suaranya. Oke. Mohon sabar. Nah, ini mikirnya dekat nih ya. Baik, untuk peserta diharapkan untuk aduh, iya, maaf ya. Ini mic-nya udah gede loh. Nah ya, mic-nya udah gede loh. Oh. Cek. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Oke. Baik, untuk para peserta diharapkan untuk on cam ya, karena kita ada sesi foto bersama. Untuk foto bersama silakan untuk panitia untuk di share screen untuk di screenshot. Kalau udah di komen ya, soalnya nggak tahu. Udah belum? Nah, oke. Karena tadi sudah sesi foto bersama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang hadir hari ini dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, kesalahan-kesalahan teknis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.